Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi Firdaus dengan NPM akhir 195. Saya merupakan mahasiswa PSDKU Unpad di Pangandaran, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Program Studi Perikanan. Di sini, saya bertujuan untuk memenuhi ujian tengah semester, yaitu dari mata kuliah Teknologi Produksi Pendidikan, dan ditugasi untuk mereview jurnal seks reversal. Dan di sini saya memilih judul pengaruh hormon 17 alfa metil testosteron dengan dosis berbeda terhadap persentase kelamin jantan, pertumbuhan mutlak, dan kelangsungan hidup pada ikan tetra Kongo. Penelitian ini dilakukan oleh Muhammad Irfan, Nursanti Abdullah, serta Siti Fadilah Pekutungan. Nah, perlu teman-teman ketahui, ikan tetra Kongo merupakan ikan yang cantik akan keindahan tubuhnya. Tubuhnya yang memiliki bercak warna-warni, warna kuning, warna hitam, serta kebiru-biruan. Ditambah sirip punggungnya yang memanjang hingga belakang. Ikan tetra Kongo terkenal oleh para pecinta aquascape. Dengan keindahannya, ikan ini menjadi daya tarik lebih dan memiliki nilai ekonomis tinggi. Namun, ikan yang diminati oleh para aquascaper ialah ikan jantan. Karena ikan jantan memiliki warna yang indah, warna yang mencolok, warna yang mengeluarkan warna-warna asli dari ciri khas ikan Kongo tersebut. Berbeda dengan ikan betina yang lebih mementingkan fungsi fisiologisnya untuk pembesaran sel telur. Nah, lalu bagaimana untuk memenuhi kebutuhan pasar? Pasar menginginkan ikan jantan. Ada yang namanya teknologi seks reversal. Seks reversal merupakan perubahan atau merubah kelamin dari sel telur, bahkan dari larva, untuk menjadi atau menghasilkan ikan jantan yang dominan. Dengan bantuan 17 alfa metil testosteron, yaitu dengan istilahnya androgen sintetis, perubahan jenis kelamin ini dapat merubah jenis kelamin betina menjadi jantan secara efektif, berbeda dengan perubahan jantanisasi secara alami. Nah, begitu, ini adalah foto mengenai apa itu 17 alfa metil testosteron. Lalu mengapa 17 alfa metil testosteron lebih efektif dibandingkan cara alami? Dikarenakan hormonal tersebut dapat lebih erat mengikat kepada sel telur dibandingkan secara alami. Lalu, apa tujuan dari penelitian ini? Penelitian ini memiliki tujuan yaitu bagaimana pengaruh hormon 17 alfa metil testosteron dengan dosis yang berbeda. Namun, tidak hanya persentase kelamin jantan, ada juga pertumbuhan berat mutlak dan kelangsungan hidup ikan. Untuk menyiapkan kegiatan tersebut atau penelitian tersebut, perlu juga dibutuhkan persiapan. Apa aja sih persiapannya? Tahap persiapan yang pertama ialah persiapan wadah. Toples dengan kapasitas 16 liter sebanyak 12 kita persiapkan. Dicuci kering selama 1 hari, dibiarkan semalam supaya keringnya sempurna. Lalu wadah tersebut diberi air sebanyak 1 liter dan diaerasi selama 1 malam. Yang kedua, yaitu persiapan pemijahan hidup ikan. Nah, perkawinan secara alami dan massal dilakukan pada wadah pemijahan. Perbandingannya yaitu 3 jantan dan 5 betina. Jantan alaminya selalu siap kawin saat apapun. Lalu bagaimana menentukan ikan betina yang siap kawin? Yaitu terlihat dari perutnya yang semakin membuncit. Yang ketiga, persiapan ikan uji. Ikan uji ini merupakan ikan larva dengan umur 7 hari dengan total berat masing-masingnya per ekornya yaitu 0,1 gram. Dari mana ikan larva tersebut? Larva tersebut diperoleh dari pemijahan alami di UPTD Balai Benih Ikan Ternate dan dikontribusikan atau diinkubasikan selama 7 hari. Nah, yang terakhir, persiapan yang terakhir yaitu perendaman larva. Larva ditetaskan secara normal
larva yang menetas selama 7 hari, yang sudah 7 hari menetas, dimasukkan kepada wadah yang berisi 2 liter air. Nah, 2 liter air itu berisikan campuran 17 alfa metil testosteron sesuai perlakuan A, B, C, dan D. Nah, proses perendaman ini dibiarkan selama 8 jam. Lalu setelah 8 jam, larva-larva dipindahkan kepada wadah yang berisikan 16 liter air dengan masing-masing wadah 7 ekor ikan. Lalu disimpan hingga waktunya untuk dianalisis. Nah, saatnya perlakuan. Perlakuannya dalam penelitian ini ialah dilakukan 4 kali perlakuan, masing-masing diulangi 3 kali. Yang pertama, perlakuan A dengan dosis 2 mg per liter. Perlakuan B, dosisnya 3 mg per liter. Perlakuan C, dosisnya 4 mg per liter. Serta D, tidak memakai dosis sama sekali atau 0 mg per liter. Untuk apa? Itu untuk menunjukkan atau perbandingan bagaimana kontrol natural ikan tetra dibandingkan dengan yang diberi perlakuan. Nah, pelarutan 17 alfa metil testosteron ini dilakukan sesuai dosis atau yaitu sekitar perbandingannya 0,15 mg per liter yang dilarutkan menggunakan 1 ml alkohol 70%. Jadi tinggal dikonversikan saja seberapa besar kita butuh yang harus dilarutkan. Nah, saatnya kita masuk ke perhitungan. Nah, yang pertama, perhitungan pertama yaitu penentuan jenis kelamin ikan. Bagaimana sih kita menentukan jenis kelamin ikan yang istilahnya hasil kita teliti gitu kan ya. Yang pertama, itu secara morfologi. Secara morfologi kita bisa melihat bagaimana secara visual bagaimana tubuh ikan, bagaimana kecerahan ikan. Itu dapat menunjukkan yang mana jantan, yang mana betina. Cara kedua yaitu secara histologi. Nah, histologi ini akan mengatakan, akan memberitahukan apakah ikan tersebut jantan, apakah ikan tersebut betina, apakah ikan itu hermafrodit, dan apakah ikan itu steril. Perhitungan yang kedua merupakan pertumbuhan berat mutlak. Pertumbuhan berat mutlak ini dapat diketahui dari hasil perhitungan. Perhitungannya yaitu W sama dengan WR atau WT dikurangi WO, di mana W ini merupakan pertumbuhan berat mutlak dan WT ini merupakan berat akhir, serta WO merupakan berat awal. Jadi berat akhir dikurangi berat awal dan kita akan mendapatkan seberapa besar berat mutlak yang kita dapatkan. Yang ketiga yaitu ada perhitungan kelangsungan hidup. Nah, kelangsungan hidup ini merupakan faktor penting di mana kita tidak ingin menyia-nyiakan hasil kinerja kita untuk menetaskan sebuah atau sekelompok tetracana dalam suatu periode. Nah, kelangsungan hidup ini atau SR dapat dihitung dengan cara jumlah ikan akhir pemeliharaan dibagi jumlah ikan pada awal pemeliharaan dikalikan 100. Kenapa dikalikan 100? Itu untuk menentukan persentase seberapa besar kita memiliki angka SR. Dan yang terakhir yaitu perhitungan kualitas air. Kualitas air kita memperhitungkan yaitu suhu, pH, dan DO. Lalu kapan peneliti tersebut mengecek? Setiap jam 9 pagi waktu Indonesia Timur. Karena mengapa waktu Indonesia Timur? Karena penelitian ini dilakukan di Ternate. Dan akhirnya kita akan membicarakan mengenai hasil. Setelah kita mempersiapkan alat-alat, kita mempersiapkan perhitungan, dan kita melaksanakan sebuah kegiatan, kita akan mendapatkan sebuah hasil. Yang pertama yaitu persentase kelamin jantan ikan tetrako. Nah, uniknya atau hasilnya, perlakuan terbaik atau perlakuan termutakhir yang dilakukan oleh 17 alfa metil testosteron ialah perlakuan C dengan nilai 86,8. Serta yang paling akhir tentu ialah kontrol, karena kontrol merupakan tidak ada alat bantu apapun, tidak ada supaya apapun, namun dilakukan secara alami. Di sini berarti kita tahu bahwa
ikan dengan perlakuan semakin besar, tingkatan persentase atau larutan 17 alfa metil testosteron akan meningkatkan persentase kita untuk mendapatkan ikan jantan. Yang kedua ialah pertumbuhan berat mutlak, yaitu yang terbaik adalah perlakuan A dengan dosis 2 mg per liter sebesar 1000,083 gram. Nah, mengapa hal tersebut bisa terjadi dan ikan D yang kontrol tidak diberi hormonal tidak begitu signifikan mempunyai berat yang lebih mutakhir seperti itu? Nah, dikarenakan ketika kita menambahkan hormonal, ikan tersebut akan mudah lapar. Dan pemberitahuan dari jurnal tersebut, ternyata ikan yang diberi hormon testosteron dapat memanfaatkan makanan yang diberikan secara maksimal. Nomor 3, yaitu tingkat kelangsungan hidup. Nah, pada hasil ini kita mendapatkan bahwa perlakuan D atau perlakuan kontrol merupakan perlakuan terbaik untuk meningkatkan kelangsungan hidup. Mengapa? Nah, walaupun begitu, tingkat perlakuan yang paling buruk, yaitu mungkin perlakuan C, tidak melebihi batas minimum mengenai kelangsungan hidup. Pada aslinya di alam, ikan tetra Kongo ini memiliki SR yaitu di atas 5, bagusnya minimalnya, dan terburuk dalam penelitian ini yaitu 5,7. Berarti hormonal testosteron semakin tinggi akan menurunkan SR. Namun ketika SL-nya pas dan cukup, kita tidak mengalami kerugian yang sangat besar. Citasi sebuah jurnal tersebut menyebutkan bahwa ikan yang diberi kontrol, mereka lebih fokus untuk merubah kelaminnya atau istilahnya jantanisasi untuk menjadi jantan gitu. Ketika perlakuannya tidak diberikan atau perlakuan D yang kontrol, ikan tersebut dapat leluasa mengkonsumsi semua energinya untuk pertumbuhan dan kelangsungan hidup. Jadi semua energinya tidak terlalu diboroskan untuk perubahan kelamin. Nah, hasil yang keempat, hasil ini merupakan hasil kualitas air. Kualitas air ini akan dibandingkan dengan kualitas air kontrol yang diberikan oleh para peneliti dengan kualitas air optimum yang terbaik untuk pertumbuhan ikan tetra, baik pertumbuhan maupun larva. Yang pertama, yaitu ada suhu. Suhu yang dipakai atau yang tercatat oleh para peneliti yang dilakukan ialah 26,2 hingga 28,8 Celcius. Dan itu menjadi tak wajar. Karena apa? Optimumnya ikan tetra dapat bertahan hidup dalam suhu 22,8 hingga 29 derajat Celcius. Nah, sekarang pH. pH yang didapatkan yaitu 6,0 hingga 7,1. Serta nilai optimumnya rentangnya dari 6 hingga 8. Lalu bagaimana dengan DO? Nah, karena DO itu merupakan sudah dibuat sedemikian rupa pada wadah, di mana wadah tersebut diaerasi selama 1 malam untuk menghasilkan oksigen yang cukup untuk larva. Nah, oksigen yang ada dalam sebuah wadah tersebut merupakan oksigen yang optimum juga, yaitu rentangnya 3 hingga 5 ppm sama dengan nilai optimum. Jadi DO-nya tidak begitu melebar. Baik, kesimpulan dari apa yang sudah saya utarakan yaitu mengenai penelitian kali ini, yaitu yang pertama, hormon 17 alfa metil testosteron dengan dosis berbeda memberikan pengaruh yang sangat nyata, di mana pemberian pengaruh nyata itu terlihat ketika jantanisasi serta bobon. Namun tidak terlihat nyata pada SR. Namun begitu pula SR tersebut tidak melebihi batas ambang minimal dari nature-nya tetra Kongo. Nah, yang kedua, kita mempunyai kesimpulan yaitu dosis hormon dengan hormon 17 alfa testosteron dengan 4 mg per liter akan memberikan hasil yang terbaik terhadap persentase jantanisasi.
tetra Kongo sebesar 86,66%. Itu merupakan angka yang cukup besar tentunya. Nah, yang C itu menyebutkan bahwa hormon 17 alfa metil testosteron tidak berpengaruh nyata terhadap berat yang akan dihasilkan oleh ikan tetra Kongo. Itu jelas terlihat ketika perlakuan kontrol merupakan perlakuan lebih baik dibandingkan dengan perlakuan yang kurang baik, yaitu berkisar antara 0,986 gram hingga 1000,083. Namun kita ingat lagi, ikan ini merupakan bukan ikan konsumsi yang mestinya kita maksimalkan bobotnya, tapi ikan ini merupakan ikan yang kita pandang kecantikan. Dan yang keempat, ada yang namanya kelangsungan hidup. Nah, kelangsungan hidup ikan ini berkisar antara 5,7 hingga 90. Dan angka 57 itu tidak melebihi batas ambang apa yang sudah tetra Kongo dalam alamnya mengenai keberlangsungan hidup. Jadi, hasil dari penelitian ini menyebutkan atau mengungkapkan bahwa 17 alfa metil testosteron dapat efektif sekali membantu jantanisasi ikan tetra Kongo dengan segala konsekuensi dan segala dosisnya. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih sudah menonton hingga sampai sini, sudah menyimak. Mungkin ada kesalahan kata, kesalahan perbuatan yang saya lakukan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.